Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Abdurrahman. Saya dari SMK Al-Mukti Subang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan uang tunai secara lengkap, lalu pembongkaran kaset mesin anjungan, dan menjelaskan macam-macam transaksi CIT, dan jelaskan prosedur replenishment mesin ATM, dan jelaskan prosedur penggantian kertas thermal. Oke, yang pertama pengembangan uang tunai, yaitu pada saat kita bekerja, mesin tidak boleh berhenti, harus non-stop. Lalu hitung uang menggunakan alat hitung per 100 lembar. Lalu lakukan pengembangan atau pengikatan yang tidak boleh sembarangan, yaitu dengan cara gambar uang harus sejajar dan gambar pahlawan harus berada di atas. Teruntuk emisi baru, ketika pengikatan uang nolnya kelihatan 2, dan untuk emisi lama nolnya kelihatan 3, dan pengikatan harus pas, tidak longgar, dan solasinya tidak boleh menempel ke uang, jadi harus sangat rapi. Teruntuk kunci suksesnya di sini yaitu kecepatan, ketepatan, ketelitian, dan kerapihan. Oke, lanjut ke bagian pembongkaran kaset mesin anjungan, yaitu pertama siapkan dulu meja kerja sebelum melakukan pembongkaran kaset. Pertama, tunjukkan dokumen OR yang ada di kanvas bag dan resep printer dari tim replenish. Isinya adalah sisa uang di kaset mesin saat replenish oleh tim, dokumen OR yang berisi jumlah uang per lembarnya atau kita tunjukkan dulu ke CCTV. Kemudian tunjukkan tas kanvas bag, tunjukkan lambang kanvas bag, dan perlihatkan bahwa segel masih utuh. Kemudian nomornya tunjukkan ke CCTV. Kemudian baru kita rusak dan disimpan segelnya. Setelah itu baru kita keluarkan kaset yang berada di dalam kanvas bag. Tunjukkan koper kanvas bag, nomor kanvas bag, dan segelnya. Kemudian sisanya tunjukkan juga bahwa kanvas bag sudah tidak ada isinya. Kemudian baru kita mulai lakukan bongkaran kaset. Pertama, kita rusak dulu segelnya, lalu simpan sebelum kita bongkar kaset utama. Sebenarnya kita ada kaset rejector, itu hal yang harus dibongkar lebih dahulu. Apakah ada uang di track atau ada uang di jack? Kalau tidak ada, kita lanjut bongkar kaset utama. Kemudian kita tunjukkan ke CCTV, lalu kita ambil. Setelah itu letakkan di bawah karena takut mengganggu pekerjaan. Nama kontak ditulis, tipe mesin ditulis, denomnya, jumlah lembar. Kemudian di pad ini adalah uang yang ada di kotak reject atau retract, kemudian amplop recon, kemudian selisih, kemudian para petugas. Setelah selesai, jangan lupa ditulis jumlah total uang yang sudah dihitung dan diisi oleh supervisor, yaitu nama, jabatan, dan paraf. Oke, lanjut ke macam-macam transaksi CIT. Jadi di CIT ini ada 3 macam transaksi. Yang pertama COS, kemudian GC, dan STC. Oke, kita di sini akan menjelaskan tentang COS. Jadi COS ini transaksi antara kastudi dan nasabah, di mana nasabah melakukan perhitungan per lembar dengan didampingi nasabah. Kemudian ke transaksi GC atau BBC, yaitu di mana transaksi GC antara kastudi dan nasabah, di mana kastudi melakukan perhitungan uang secara global atau dengan didampingi nasabah. Kemudian yang terakhir yaitu transaksi STC. Transaksi STC
Itu di mana kastudi tidak melakukan pencocokan data atau nomor kanvas back dan nomor seal dengan yang tertera pada formulir OR dan didampingi oleh nasabah. Oke, lanjut ke prosedur replenishment mesin ATM, yaitu sebelum masuk ke mode replenishment, kita terlebih dahulu cek kondisi thermal pada apabila ada kartu yang tersangkut. Selanjutnya, tekan tombol SOP untuk masuk ke mode replenish. Untuk masuk ke mode replenish, kita masuk kode, kita masuk ke menu 01 exit. Selanjutnya 50 vendor, menu lanjut ke 07 Sconches, lanjut lagi ke 07 Railside. Setelah itu struk konteran pertama sudah keluar. Sekarang kita lanjut ke bagian bawah untuk membuka brankas. Kita putar ke kiri dulu sampai muncul tulisan EC. Lalu masukkan kode kombinasi, tempelkan CENCON sampai tertera OPR. Lalu putar ke kanan hingga habis, lakukan pencatatan nomor kaset lama ke dalam prom pengisian. Kita lakukan pengecekan pada kaset, pastikan segel kaset masih tersegel semua. Kita tarik dispenser, kita cek ada uang tersangkut atau tidak. Kita lakukan pengecekan di tangan robot, di ekstrator yang atas, dan kita cek ekstrator yang bawah. Pastikan tidak ada yang tersangkut, kita keluarkan kasetnya terlebih dahulu. Lalu siapkan kaset yang baru. Kita putuskan segel terlebih dahulu, buka tas atau bag, keluarkan reject dan kasetnya. Pastikan untuk denomnya sama dengan 50. Kita pastikan satu-satu, setelah itu kaset lama kita masukkan ke tas. Kita cek juga tumbar belakangnya, reject. Tumbar kita cek terbuka atau tidak, masukkan ke dalam tas. Kita cek lagi ada uang tersangkut atau tidak. Setelah itu kita masukkan kaset satu persatu sampai berbunyi sekali. Lalu terakhir rejectnya kita lanjutkan ke menu atas. Kita proses pengekliran, masuk ke menu 01, lalu 01 lagi. Oke, kita input sesuai lembaran. Untuk penginputan kita ketik tombol 01 02 000 untuk 2000 lembar. Oke, berputar untuk mengeluarkan uang masuk ke reject dan statusnya good semua. Setelah itu kita tekan tombol 01. Oke, kita ambil konteran kedua karena ini mesin otomatis. Ketika kita pencet 01 run admin care, lalu 01 lagi exit SOP to run admin care, lalu kita tutup brankas atas. Kita keluar dari tampilan menu, kita tekan 96 cancel. Kita tunggu admin keluar, lalu continue. Kita tekan lalu masukkan nominal uangnya 50. Kita korek struk admin keluar, kita close. Putar ke kiri sampai muncul tulisan IPI. Lalu tempel CENCON. Kita tulis pas yang muncul di rumah CENCON. Di buku pengisian selanjutnya kita jahit bag atau tas, lalu kita segel kembali. Lanjut merapikan counter pertama, kedua, dan admin. Kita simpan dengan baik, lalu periksa paskia atas dan bawah, pastikan terkunci semua. Oke, lanjut ke prosedur penggantian kertas thermal.
Pertama-tama kita akan membuka Paskia bawah untuk bisa masuk ke mode menu. Setelah kita sudah memasuki menu lanjut, kita pencet administer. Nanti di sublet unit ini kita akan tahu kalau misalkan di sini ada tulisan resep, yaitu udah harus pergantian kertas thermal. Lalu auto service dan enter PDM. Setelah memasuki menu enter PDM, di sini ada resep printer dan kita tekan ke halaman help. Nah, nanti ada tampilan menu di printer, yaitu sendiri bahwa ada yang namanya pemberitahuan kalau kertas itu habis, ataupun ada yang tersangkut di kertas itu. Setelah itu kita exit. Di sini kita dijelaskan untuk reset operation dari enter PDM secara otomatis. Setelah menu sudah hilang, kita coba buat langsung mengganti thermal ketika cari tahu apakah problem apalagi yang ada bagian Paskia atas. Lanjut, di sini ada tuas yang untuk membuka rolling tersebut. Setelah melakukan penarikan terhadap Paskia atas, di sini kita langsung mengganti thermal yang memang sudah tidak layak dipakai dengan menggantinya yang baru. Lalu kita pasang jalur yang untuk thermal tersebut. Lalu masukkan jalur kertas sesuai dengan jalur mesin tersebut. Setelah semuanya sudah rapih dan sudah yakin akan posisi kertas terhadap part printer, lanjut kita masukkan Paskia atas kembali. Setelah Paskia atas sudah tertutup, kita lanjut ke menu Reconciliation. Lalu pencet print counter, lanjutkan exit dan menutup Paskia bawah kembali. Lanjut kita ke menu exit, tunggu sampai ATM kembali normal. Ketika ATM sudah kembali normal, kita lanjut ke menu. Kita lanjut untuk konfirmasi kantor untuk menelpon apakah di lokasi status printer udah oke apa belum. Ketika sudah oke, lanjut ke problem yang lainnya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.